Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam sebuah majelis yang insyaallah ini majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian para pemirsa? Iya, karena kita di sini sedang mempelajari sebuah ilmu yang mana ilmu ini juga ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apa itu? Yaitu ilmu bahasa Arab. Allah memuliakan bahasa Arab ya menjadi bahasa yang Allah pilih untuk menjadi bahasa kitab sucinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjaga bahasa ini dari segala macam perubahan, segala macam tahrif dan segala macam penyelewengan di dalamnya. Maka ini menjadi bahasa yang mulia dan terjaga hingga hari kiamat. Maka untuk itu kalau kita belajar tentang ilmu bahasa Arab ini, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan kita sebagaimana Allah telah memuliakan bahasa ini dan menjadikan kemanfaatan dari apa yang kita pelajari dari bahasa Arab ini menjadi kemanfaatan yang abadi hingga hari kiamat kelak. Artinya bahwasanya manfaatnya akan menjadi jariah untuk kita semuanya sampai hari kiamat kelak. Amin. Baiklah para pemirsa yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pelajaran kita ya dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah Lughari nanti kita pihak karya Dr. Fi Abdurrahim terbitan dari Islamic University of Madinah. Nah, pada pertemuan yang lalu ya kita sudah sampai kepada kitab jilid kedua, pelajaran ke-7 dan latihan ke-6. Di latihan ke-6 kita sudah menjelaskan kemarin ya pada pertemuan yang lalu bahwasanya tentang penggunaan kana dan faedah-faedahnya di dalam sebuah kalimat. Nah, kita sudah membahas tentang 3 contoh ya dari penggunaan kana ini dan kita sudah berikan PR-nya yaitu untuk mengerjakan soal-soal dari latihan ke-6 ini. Nah, mudah-mudahan sudah dikerjakan oleh para pemirsa sekalian. Kalau belum, ya nanti silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Dan kalau masih belum jelas tentang penggunaan kananya, bisa merujuk kepada video sebelumnya. Nah, baik, kalau sudah selesai mengerjakan, ya mari kita cocokkan jawaban-jawabannya. Baik, untuk soal yang pertama. Al-mudiru fi ghurfatihi. Ya, kepala sekolah ada di ruangannya. Nah, maka ditambahkan kata kana, maka menjadi kanal mudiru ya fi ghurfatihi qabla sa'atin. Ya, adalah kepala sekolah ada di ruangannya sebelum 1 jam. Jadi 1 jam yang lalu. Nah, jadi maknanya di sini qabla ini adalah sebelum 1 jam itu maksudnya sebelum dari sekarang ya. Sebelum sekarang ya 1 jam yang lalu, bukan sebelum nanti. Ya, itu nanti kalau itu malah setelahnya ba'da, jadi setelah 1 jam. Setelah 1 jam dari sekarang itu namanya ba'da sa'atin, setelah satu jam dari sekarang. Kalau sebelum 1 jam, itu sebelum 1 jam dari sekarang, maka atau dalam bahasa kita disebut dengan 1 jam yang lalu. Nah, baik, soal nomor 2. Al-waziru fi Lunduna. Ya. Pak Menteri ada di London. Ditambahkan kata kana menjadi kanal waziru fi Lunduna. Ya, Lunduna. Ya, qabla usbu'in. Adalah Pak Menteri ada di London sebelum 1 pekan. Jadi 1 pekan yang lalu. Nah, 1 pekan yang lalu. Baik, soal yang ketiga. Kana akhi ya fi Makkah. Soalnya dulu ya. Akhi fi Makkah. Saudaraku ada di Mekah. Ditambahkan kana menjadi kana akhi fi Makkah qabla 4 ayyam. Adalah saudaraku di Mekah sebelum 4 hari atau 4 hari yang lalu. Nah, kemudian yang 4, al-atiba'u fil mustashfa. Para dokter ada di rumah sakit. Ditambahkan kana menjadi al-atiba'u kana al-atiba'u fil mustashfa qabla sulusi sa'atin. Ya, adalah para dokter itu di rumah sakit sebelum 1/3 jam. Ya, 1/3 jam itu maksudnya apa? Yaitu 20 menit ya, 20 menit yang lalu.
Tapi terakhir yang nomor 5 ya, at-thalibatu fil maktabati. Para siswi ada di maktabah. Nah, di sini at-thalibat dia perempuan, maka kanannya berubah menjadi perempuan. Ditambah dengan tak ta'nis menjadi kanat ya. Kanat at-thalibatu fil maktabati qabla qalil ya. Sebelum sedikit ya, maksudnya baru saja ya, adalah para siswi itu di perpustakaan baru saja ya, baru saja yang lalu. Baik ya, itu insya Allah sangat mudah latihannya, hanya tinggal menambahkan kata kana atau kanat saja di depan dari soal-soalnya. Baik, yang latihan ke-7 sekarang, latihan ke-7 halaman berikut ya, halaman 51. Nah, di sana mu'alif menyampaikan kepada kita perintahnya adalah ta'ammal al-amsilah, ya, renungkan contoh-contohnya. Tsumma iqra al-jumal al-atiyah, kemudian bacalah kalimat-kalimat berikutnya ma'adabdil mim wal hurufis sakinah, ya, bersama dengan menetapkan harokat huruf mim dan huruf-huruf sukun al-ukhra yang lainnya. Nah, coba kita lihat dulu. Kita lihat contohnya ya. Contoh yang pertama. Aqra'tum hadzal kitaba. Aqra'tum hadzal kitaba. Apakah kamu telah membaca kitab ini? Tidak ada masalah. Ya, contoh ini ya normal-normal saja. Nah, tapi kemudian contoh berikutnya ya. Aqra'tum al-Qur'ana. Ya. Apakah kalian telah membaca Al-Qur'an? Nah, di sini ada pembacaan yang terputus. Aqra'tum al-Qur'ana. Nah, kalau disambung bagaimana? Aqra'tumul. Apakah seperti itu? Nah, ini dalam bahasa Arab tidak bisa ya. Dalam bahasa Arab itu dua huruf sukun tidak bisa bertemu. Aqra'tum berakhir dengan mim sukun. Al-Qur'annya diawali dengan lam sukun. Kenapa lam sukun kok bukan dengan alifnya? Karena alifnya itu adalah hamzah wasal. Hamzah wasal itu fungsinya apabila dia menjadi awal kata maka dibaca. Ya, dibaca dengan, kalau dalam al-tarif ini dibaca a. Akan tapi kalau dia disambung maka dia sukut, jatuh, tidak terbaca. Sehingga di sini tinggal lam sukunnya. Mim sukun bertemu dengan lam sukun tidak bisa dibaca dalam bahasa Arab. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah dihidupkan. Dihidupkan itu apa? Diberi harokat untuk sukun yang pertama. Nah, sehingga berubah di sana menjadi aqra'tum al-Qur'annya kalau dibaca nyambung menjadi aqra'tumul Qur'ana. Jadi mimnya berubah menjadi harokat dhammah mu. Aqra'tumul, bukan tum lagi tapi tumu ya, aqra'tumul Qur'ana. Nah, aqra'tumul Qur'ana. Jadi mimnya dihidupkan di sana. Baik, contoh yang kedua. Ara'aitum hamidan. Apakah kalian melihat Hamid? Ya, tidak ada masalah di sini. Ara'aitum hamidan. Apakah kalian melihat Hamid? Secara sunan kata mudah diucapkan ya. Nah, terus kemudian contoh berikutnya, kalau menjadi ara'aitum al-mudarrisa, apakah kalian melihat Pak Guru? Ya. Ara'aitum al-mudarrisa, apakah kalian melihat Pak Guru? Coba perhatikan di situ. Di situ mim sukun bertemu dengan al. Nah, al ini kalau disambung a-nya hilang, jadi tinggal lam sukunnya. Jadi a, kalau dibaca nyambung ara'aitum, nah, seperti itu. Nah, itu tidak bisa dalam bahasa Arab. Ya, tidak ada dalam bahasa Arab dua sukun yang bertemu. Solusinya bagaimana? Sama seperti yang pertama tadi, dihidupkan ya, dihidupkan sukun, huruf sukun yang pertamanya, yaitu kalau mim sukun dia berubah, dihidupkannya menjadi mu ya, sehingga dibacanya ara'aitumul mudarrisa. Ara'aitumul mudarrisa ya, jelas ya. Ara'aitumul mudarrisa. Jadi menghidupkan mimnya dengan diberi harokat dhammah. Baik, contoh yang ketiga. Contoh ketiga, alakum hadzal bait. Ya, alakum hadzal baitu. Apakah milik kalian rumah ini? Alakum hadzal baitu. Nah, apakah milik kalian rumah ini? Ya, ini mudah dibaca, tidak ada masalah di situ. Tapi kemudian kalau tanpa ada hadza, ya, kalimatnya menjadi alakum al baitu. Apakah milik kalian
rumah ini. Ya. Sehingga kalau di situ dibaca menyambung tidak bisa. Mim sukun bertemu dengan lam sukun. Solusinya bagaimana? Sama ya seperti tadi, mimnya dihidupkan. Sehingga dibacanya menjadi alakumul baitu. Apakah milik kalian rumah ini? Baik, berikutnya contoh yang keempat. Kharajat aminatu. Jelas, kharajat aminatu. Tak sukun, tidak ada masalah di situ. Nah, tapi coba ketika dia bersambung dengan huruf nakirah diawali dengan lam, maka di sana kharajat al bintu, ya telah keluar seorang anak perempuan. Nah, kalau dibaca nyambung tak sukun bertemu dengan lam sukun tidak bisa dibaca dalam bahasa Arab. Solusinya bagaimana? Maka huruf sukun yang pertamanya dihidupkan. Lah menghidupkannya bagaimana? Menghidupkannya diberi harokat kasroh, ya. Diberi harokat kasroh. Sehingga dibaca menjadi bagaimana bacanya? Khorojatil bintu. Ya, telah keluar seorang anak perempuan. Ya, sama juga contoh yang kelima, man hadzal waladu, siapakah anak laki-laki ini? Enggak ada masalah di situ. Ketika menjadi manil walad, siapakah anak laki-laki ini? Ya, man al walad ya. Maka kalau itu disambungkan kan nun sukun bertemu dengan lam sukun tidak bisa. Maka harus dihidupkan nunnya menjadi manil waladu. Siapakah anak laki-laki ini? Baik, dari contoh-contoh ini di sana bisa disimpulkan ya bahwasanya ketika ada huruf sukun bertemu dengan alif lam, maka di sana huruf sukunnya dihidupkan dengan harokat kasrah. Dan ini berlaku untuk semua huruf selain huruf mim. Ya, selain huruf mim. Jadi dihidupkan dengan diberi kasroh itu untuk selain huruf mim. Nah, kalau huruf mim bagaimana? Ketika ada mim sukun bertemu dengan alif lam, maka menghidupkan mimnya dengan diberi harokat dhammah, ya. Diberi harokat dhammah. Meskipun nanti sebelum mimnya itu dengan harokat kasroh, misalkan alaihim. Ya, alaihim tetap ketika disambung dengan huruf setelahnya dengan alif lam, ya maka tetap mimnya diberi harokat dhammah, ya. Misalkan contoh dalam surat Al-Insyiqaq ya. Wa idza quri'a alaihim al-Qur'an. Di situ maka dibacanya alaihimul Qur'an. Jadi seperti itu, tetap diberi harokat dhammah meskipun sebelumnya kasrah, sebelumnya kasrah ya. Baik, nah disitulah bedanya. Kalau khusus mim sukun bertemu dengan alif lam, maka dia dihidupkannya dengan dhammah. Adapun selain mim bertemu dengan alif lam, maka dihidupkannya dengan kasrah. Nah, jelas ya insya Allah. Nah, maka kalau sudah jelas, nah insya Allah ini sangat mudah latihannya. Silahkan ini latihannya dibaca, ya, dibaca sesuai dengan harokat yang bersambung seperti tadi. Ya, ketika misalkan ada dua sukun, ya maka dihidupkannya bagaimana untuk membaca latihan dari latihan ke-7 ini. Soal-soalnya ada 13 soal. Nah, silahkan sekarang coba dibaca terlebih dahulu masing-masing, ya diberi harokat masing-masing di bukunya. Nah, kemudian nanti kita cocokkan jawabannya dari latihan yang ke-7 ini. Baik, silakan dikerjakan. Sambil mengerjakan silakan di pause videonya. Baiklah para pemirsa, kalau sudah selesai mengerjakan, ya sekarang coba kita cocokkan jawabannya ya. Insya Allah kita secara singkat saja karena cukup mudah untuk mengerjakan ini. Baik, yang nomor 1 ya, akaltum al-mauza menjadi akaltumul mauza. Oke. Nah, yang kedua, jalastum fil fasli. Tidak ada masalah di sini, tidak perlu diubah ya. Jalastum fil fasli. Tapi yang ketiga, dakhaltum al masjidah, dibaca nyambung menjadi dakhaltumul masjidah. Nah, artinya ya kalau nomor 1 ya akaltumul mauza, kamu telah makan pisang ya. Kalau yang kedua, jalastum fil fasli, kalian telah duduk di kelas. Tapi yang ketiga, dakhaltumul masjidah, kalian telah masuk ke dalam masjid.
Taib yang keempat, yakni fahimtum ad-darsa, maka dijadikan domah fahimtumud darsa ya. Kalian telah faham pelajaran. Yang kelima, fahimtum darsal fikhi, tidak masalah di sini. Fahimtum darsal fikhi tidak perlu diubah. Nah, kalian telah faham pelajaran fikih. Yang nomor 6 ya, sami'tumul adzana ya, sami'tum al adzana menjadi sami'tumul adzana. Kalian telah mendengar adzan. Yang ketujuh, madza akaltum, apa yang kalian makan, tidak ada masalah, tidak perlu diubah ya. Baik, kemudian yang ke-8 ya, alakum hadis sayyaratu, apakah milikmu mobil ini? Ya, tidak ada masalah di sini, tidak perlu diubah. Baik, kemudian yang ke-9 yakni alakum al-kutubu. Nah, apakah milik kalian kitab-kitab ini? Nah, maka di sini ada, kalau disambung dia mimnya berubah menjadi alakumul kutubu. Apakah milik kalian kitab-kitab ini? Baik, yang 10 ya. Man hadzar rojulu, siapakah orang laki-laki ini? Ya, tidak ada masalah di situ. Ya, tetap seperti itu. Man hadzar rojulu. Nah, kemudian yang ke-11, man al-fata, siapakah pemuda ini? Ya, siapakah pemuda ini? Ya, maka kemudian atau siapakah remaja ya, siapakah remaja ini? Ya, ketika dia man bertemu dengan al dibaca nyambung menjadi manil fata. Siapakah ya, siapakah remaja ini? Yang ke-12 ya, katabat ya, katabat atau libatu ad-darsa. Nah, di sini 3 kata, kalau dibaca nyambung maka tak yang pertama itu kan katabat itu kan sukun ya, katabat diakhiri dengan tak sukun, maka dia bersambung dengan kata setelahnya, dia dihidupkan menjadi katabatit tolibatut darsa. Ya, kalau tolibatut darsa tidak berubah ya. Katabatit tolibatut darsa ya, telah menulis para siswi pelajaran. Baik, terakhir ya, ainal mudiratu ya. Ainal mudiratu ya, di manakah ibu kepala sekolah ya. Maka jawabannya adalah kharajat al-ana, telah keluar sekarang. Ya, maka kalau kemudian disambungkan maka menjadi kharajatil ana ya. Nah, dia telah keluar sekarang. Baik, alhamdulillah berarti selesai kita dari latihan yang ke-7. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya dan juga untuk para pemirsa sekalian. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.